anak-anak semua, pada saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai efek rumah kaca. Jadi, indikator yang harus kita capai hari ini masih sama seperti minggu lalu. Jadi, kita akan melanjutkan ya, yaitu menganalisis keterkaitan perubahan iklim, pemanasan global, dan efek rumah kaca. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai keterkaitan perubahan iklim, pemanasan global, dan efek rumah kaca ya. Sehingga kalian sudah tahu bagaimana sih proses terjadinya perubahan iklim yang ekstrim ya, yang dimulai dari efek rumah kaca yang nanti akan meningkatkan pemanasan global sehingga itu mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, sekarang kita akan fokus untuk melihat bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca ya. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan lihat di sini, dari mana sih berasal istilah efek rumah kaca, ya? Dari mana sih asalnya sampai itu dikatakan efek rumah kaca, diistilahkan sebagai efek rumah kaca. Nah, pertama-tama kita mau belajar dulu nih, apa sih rumah kaca itu ya? Jadi kita mau belajar dulu, apa sih rumah kaca itu ya? Nah, seperti yang ada di gambar di samping ini bahwa rumah kaca itu adalah sebuah desain bangunan yang menggunakan kaca. Nah, apanya yang menggunakan kaca? Kalau kita lihat di sini ada dinding dan atapnya. Kemudian digunakan untuk menanam sayuran ataupun bunga tropis ya. Sayuran ataupun bunga tropis kita tanam di dalamnya, di ruangannya ya. Nah, tujuannya untuk membuat udara di dalam rumah kaca tetap hangat siang dan malam. Dari perumpamaan inilah efek rumah kaca digunakan untuk menggambarkan pemanasan global ya. Jadi efek rumah kaca bukan karena orang-orang menggunakan rumah kaca ya, rumah yang berbahan kaca, bukan dari situ istilahnya, tetapi perumpamaan gas-gas emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang bersifat seperti rumah kaca ya. Jadi kita umpamakan rumah kaca ini, kita umpamakan kacanya yaitu atapnya ya, atap dengan dindingnya kita umpamakan sebagai gas-gas emisi yang dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti yang sudah dibahas minggu lalu. Salah satu kegiatan manusia itu misalnya melakukan pembakaran atau menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Nah, itu kan menghasilkan gas karbon dioksida atau biasa disebut sebagai CO2. Nah, kita umpamakan gas-gas emisi tersebut adalah kaca-kaca ini nih, atapnya dan dindingnya. Kita umpamakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saat matahari masuk, apakah akan tembus mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam ruangan rumah kaca tersebut? Tentu tidak seperti itu ya. Ketika matahari masuk ke kaca ini, pasti kaca ini akan memantulkan kembali cahayanya, dan kalau itu terjadi semakin lama, maka sebagian panas juga akan terperangkap seperti itu ya. Jadi akan diserap oleh kaca ini. Jadi sebagian besar diserap, sebagian besar juga akan dipantulkan kembali oleh kaca ya. Nah, kalau misalnya sudah diserap oleh kaca, maka lama-kelamaan tentu itu akan mengakibatkan suhu di dalam ruangan kaca ini akan semakin panas seperti itu. Sehingga dari sinilah kita ambil istilah efek rumah kaca yang menggambarkan tentang pemanasan global atau menggambarkan tentang bagaimana terjadinya peningkatan suhu bumi. Jadi seperti itu. Ya, kita umpamakan ruangan ini adalah bumi dan kacanya yang ada di luar ini adalah gas-gas emisi seperti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu contohnya misalnya karbon dioksida yang nanti ketika cahaya matahari masuk ke dalam ruangan ini justru gas-gas emisi tersebut atau diumpamakan sebagai kaca yang ada di sini itu justru memantulkan seperti itu. Jadi itu akan menghalangi. Jadi sebagian cahaya yang dipantulkan yang harusnya dipantulkan kembali keluar atmosfer ya, itu justru nanti terperangkap di atmosfer ya. Jadi harusnya dipancarkan atau dipantulkan keluar, justru terperangkap di atmosfer sehingga itu akan terpantul ke segala arah. Nah, yang nanti mengakibatkan suhu bumi akan meningkat sehingga itu namanya terjadilah sebuah kejadian yang disebut sebagai pemanasan global seperti itu ya. Nah, supaya kalian tidak bingung ya, kita lihat dari prosesnya dulu ya. Kita akan lihat prosesnya. Yang pertama di sini proses dimulai dari radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi ya. Jadi kita mau lihat nih. Ya, proses yang pertama ketika efek rumah kaca yang terjadi seperti yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu juga sedikit ya, bahwa proses dimulai ketika sinar matahari ini ya
sinar matahari ini masuk ke dalam bumi ya, melewati atmosfer. Ini adalah atmosfer. Kalau kalian masih bingung apa itu atmosfer, minggu lalu kita sudah belajar bahwa atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi ya. Jadi melingkupi berarti semua harusnya ada di sini nih. Di sini adalah posisinya atmosfer di sini ya, melingkupi sebuah planet bumi. Jadi ada di permukaannya seperti ini. Nah, pertama-tama Ibu ulang sekali lagi, proses pertama terjadinya efek rumah kaca, matahari ini akan masuk melewati atmosfer. Ketika dia masuk ke dalam bumi, yang kedua yang akan terjadi adalah sinar matahari tersebut sebagian akan diserap guna keberlangsungan hidup makhluk hidup dan sebagian lagi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Jadi ketika matahari ini sudah masuk melewati atmosfer ya, sebagian sinar matahari itu akan dipantulkan ya, atau akan dipancarkan kembali ke atmosfer ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam bumi akan dipancarkan kembali ke atmosfer seperti itu. Dan sebagian besar sinar matahari juga nanti akan diserap untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalam bumi ini. Jadi sekali lagi, sebagian besarnya diserap, sebagian besarnya lagi dipantulkan kembali keluar atmosfer. Namun akibat dari adanya gas rumah kaca, bagian sinar matahari yang harusnya dipancarkan keluar atmosfer, sebagian besar terperangkap di bawah atmosfer bumi dan dipantulkan ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca ya. Nah, kan seperti ini anak-anak ya. Jadi matahari itu masuk ke dalam bumi. Supaya bumi ini tidak terlalu panas, sebagian besar itu dipantulkan kembali keluar atmosfer. Sebagian besarnya lagi akan diserap oleh bumi karena seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup baik itu tumbuhan maupun hewan itu butuh cahaya juga ya. Kita juga butuh cahaya ya. Kita juga butuh cahaya matahari untuk keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Jadi matahari yang masuk ke dalam bumi itu tidak masuk semuanya, tapi hanya sebagian yang diserap oleh bumi dan sebagian dipantulkan oleh si matahari ini ya. Sebagian akan sinar matahari ini sebagian akan dipantulkan kembali keluar dari atmosfer seperti itu ya. Nah, tetapi karena adanya gas-gas rumah kaca ya, gas-gas emisi yang tadi yang Ibu sampaikan seperti contohnya CO2 atau CH4 ya, metana atau karbon dioksida dan yang lain-lainnya. Karena adanya gas-gas tersebut, itu yang menghalangi, sehingga harusnya kan tadi ada dua ya, sebagian besar diserap dan sebagian besar dipantulkan kembali atau dipancarkan keluar ke atmosfer supaya si bumi ini tidak terlalu panas oleh matahari ya. Nah, karena dihalangi tadi oleh gas-gas emisi tersebut, sehingga harusnya cahaya matahari yang sebagiannya itu yang harusnya dipantulkan keluar atmosfer supaya suhu bumi tidak semakin meningkat, justru itu terhalang ya, Nah, sehingga sinar matahari yang dipantulkan kembali ini tidak akan keluar dari atmosfer, tapi justru terperangkap di atmosfer karena dihalangi oleh gas-gas emisi yang tadi. Jadi itu akan menghalangi sehingga si cahaya matahari ini sudah tidak bisa lagi dipantulkan keluar dari atmosfer, tetapi sinar matahari ini akan terperangkap di bawah atmosfer di sini ya, di bawahnya ya. Karena kenapa? Dia akan dipancarkan keluar, tapi karena dihalangi sama gas-gas rumah kaca yang tadi yang sudah banyak di atmosfer, sehingga nggak jadi keluar, tapi justru terperangkap di bawah atmosfer. Nah, kalau dia terperangkap terus-menerus, berarti suhu bumi akan semakin meningkat. Ya, kalau suhu bumi sudah semakin meningkat, itu artinya pemanasan global sudah terjadi juga ya. Jadi suhu bumi yang semakin meningkat ini itulah yang menyebabkan terjadinya yang dikatakan sebagai pemanasan global ya. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa di sini ada radiasi ya. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas. Oke, anak-anak kira-kira paham sampai di sini ya? Jadi Ibu ulang sekali lagi supaya lebih jelas ya. Jadi pertama ya, Ibu ulang ya secara cepat. Efek rumah kaca itu prosesnya bagaimana? Pertama-tama matahari masuk ke dalam bumi melewati atmosfer ya. Atmosfer itu melingkupi bumi ya. Jadi ada di permukaan bumi melingkupi bumi ya. Jadi harusnya matahari yang tadi melewati atmosfer. Nah, ketika dia melewati atmosfer sudah masuk ke dalam bumi, cahayanya itu sebagian diserap oleh bumi. Karena kenapa? Makhluk hidup yang ada di dalam bumi juga butuh cahaya matahari untuk bisa bertahan hidup, ya kan? Nah, sebagian lagi sinar mataharinya itu akan dipancarkan untuk keluar dari atmosfer bumi ya, dipancarkan keluar dari atmosfer bumi. Tetapi kenapa tidak jadi keluar? Karena kenapa? Dihalangi oleh
gas-gas emisi tadi yang ada di atmosfer. Jadi ketika sinar matahari sudah masuk, harusnya dipantulkan kembali keluar atmosfer. Tetapi karena dihalangi oleh gas-gas emisi yang tadi, sehingga atmosfer ini tidak bisa sehingga sinar matahari ini tidak bisa keluar dari atmosfer, ya. Keluar atmosfer bumi, seperti itu ya. Nah, kalau sinar matahari yang tadi tidak keluar, berarti logikanya semua sinar matahari yang masuk ke dalam bumi itu masuk semua dong. Begitu ya. Kalau masuk semua, tidak ada yang dipancarkan keluar dari atmosfer, berarti itu akan mengakibatkan suhu bumi pasti akan semakin hari semakin panas, akhirnya terjadilah namanya pemanasan global. Begitu ya, jadi itu terjadinya proses efek rumah kaca yang meningkatkan pemanasan global karena berasal dari gas-gas yang tadi yang mengakibatkan efek rumah kaca itu, gas-gas yang diakibatkan oleh beberapa aktivitas manusia. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita melihat contoh sederhananya. Yang pertama, ini kamu coba bayangkan ya, mobil ya. Kamu pasti pernah berada dalam mobil di siang hari. Coba kamu bayangkan ketika kamu berada di dalam mobil di siang hari. Ketika kaca mobil tertutup, ya. Ketika kaca mobil tertutup, panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan keluar. Sementara sebagian besar terperangkap oleh kaca mobil. Akibatnya, suhu dalam mobil menjadi jauh lebih panas dari lingkungan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dihalangi tadi oleh si kaca-kaca ini ya, akhirnya terpancar keluar kemana-mana, terpantul keluar kemana-mana, dan sebagian besar juga diserap. Nah, itu akan mengakibatkan suhu di dalam mobil tersebut menjadi jauh lebih panas atau lebih hangat dari lingkungan sekitar. Nah, itu ya. Nah, tapi yang lebih parahnya tadi kan dikatakan bahwa harusnya sinar matahari yang masuk ini sebagian dipantulkan keluar atmosfer seperti itu supaya si bumi ini tidak semakin panas, tetapi justru tidak bisa lagi dipantulkan keluar karena kenapa? Sudah dihalangi oleh gas-gas emisi rumah kaca, jadi bertambah panaslah bumi ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kamu juga pasti pernah melihat atau mungkin punya rumah yang memiliki atap dari kaca. Ketika cahaya matahari masuk ke dalam rumah, sebagian panas akan dipantulkan kembali keluar, ya. Sementara sebagian besar lainnya tertahan oleh atap rumah kaca yang mengakibatkan suhu dalam ruangan akan naik. Itulah proses terjadinya efek rumah kaca. Begitu ya. Jadi sebenarnya sebagai manusia kita juga butuh matahari ya, kita butuh sinar matahari untuk bisa berlangsung bisa hidup ya, untuk bisa menjalani hidup kita sehari-hari ya, untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, bukan hanya manusia tapi tumbuhan dan hewan juga. Cuma kalau itu sinar matahari terlalu berlebihan seperti itu ya, melewati dari batas, maka suhu bumi juga ini akan semakin panas. Kalau kita sudah terlewat batas ya, panas bumi yang kita tempati, suhunya terlalu panas, itu juga berdampak buruk bagi kehidupan kita sehari-hari, dan itulah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kadang-kadang musim kemarau sangat panjang, sehingga itu juga mengakibatkan nanti curah hujan yang tidak menentu. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya yang mengakibatkan semuanya ini terjadi adalah yang tadi, gas-gas yang diakibatkan oleh beberapa aktivitas manusia. Contoh gasnya itu, salah satu contohnya adalah karbon dioksida ataupun gas lainnya misalnya metana yang berasal dari kotoran hewan, dan gas-gas yang lainnya. Nanti kita lihat gas-gas apa saja yang bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global ya. Nah, apa dampak dari efek rumah kaca? Dampak positifnya, efek rumah kaca dibutuhkan agar pada siang hari bumi tidak terpapar sinar matahari secara langsung, dan pada malam hari suhu bumi tetap hangat ya. Jadi dampak positifnya itu ya, kita tidak langsung terpapar seperti itu ya, tetapi dipantulkan kembali begitu ya. Jadi efek rumah kaca ini memberikan dampak positif juga, kita tidak langsung terpapar langsung oleh sinar matahari, tetapi itu diserap dulu ya, diserap oleh bumi ya, diserap oleh bumi, dan sebagian besar akan dipantulkan melalui atmosfer, keluar atmosfer ya. Jadi dipantulkan keluar atmosfer, sebagian besar dipantulkan keluar atau dipancarkan keluar, dan sebagian besar akan diserap, sehingga sinar matahari ini tidak langsung mengenai kita seperti itu ya. Dan itu juga akan menguntungkan karena pada malam hari suhu bumi pun akan tetap hangat. Jadi kita tidak terlalu kedinginan seperti itu ya.
sedingin-dinginnya pasti kita akan bisa merasa hangat seperti itu ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Jika gas-gas efek rumah kaca yang ada di atmosfer terlalu banyak, maka suhu bumi akan bertambah panas secara bertahap. Nah, contoh gas rumah kaca ya, contoh-contoh gasnya ya. Ini tadi gas yang Ibu sampaikan bahwa ini adalah gas-gas yang mempengaruhi terjadinya pemanasan global ya, gas-gas yang nanti menghalangi di atmosfer seperti itu. Yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa harusnya sinar matahari yang masuk ini sebagian besar diserap dan sebagian besar dipantulkan keluar dari atmosfer, tetapi karena dihalangi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga sinar matahari tidak jadi keluar ke atmosfer dipancarkan, tetapi justru akan terperangkap di bawah atmosfer dan itu dipancarkan ke segala arah ya, sehingga itu mengakibatkan bumi kita akan semakin panas. Nah, inilah gas-gas yang tadi ya, ada uap air atau biasa disebut sebagai H2O. Jadi ini adalah air dalam bentuk gas yang menguap akibat terkena sinar matahari menjadi awan di langit. Kemudian ada juga karbon dioksida atau disebut CO2, terdiri dari karbon dan oksigen, berasal dari pernapasan ya. Kalau kita bernafas itu juga keluar karbon dioksida ya. Kemudian makhluk hidup yang membusuk, ada juga gas yang timbul dari situ ya. Kemudian dari gunung berapi. Kemudian paling banyak berasal dari pembakaran seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu. Pembakaran dari mana? Bahan bakar fosil batu bara, kemudian minyak dan gas bumi ya. Jadi segala jenis pembakaran seperti itu. Jadi bukan hanya berasal dari pembakaran, tetapi dari ini juga ya, dari gunung berapi ya. Kemudian dari makhluk hidup yang membusuk dan dari pernapasan kita juga. Lalu ada metana atau CH4, terdiri dari karbon dan hidrogen atau air ya, yang dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah padi ya, peternakan, ini kentut hewan ya, sampah sisa makanan dan penggunaan gas bumi serta batu bara ya. Jadi si CH4 ini berasal dari kentut hewan ya. Kentut hewan bukan hanya dari situ ya, kentut manusia juga bisa berpotensi untuk menghasilkan gas metana, tapi tidak terlalu berpengaruh ini ya untuk meningkatkan gas metana seperti itu ya. Jadi sekali lagi, gas metana ini dihasilkan melalui rawa-rawa, kemudian sawah padi ya. Lalu berarti ini kalau sawah padi ini berarti di bidang pertanian ya. Lalu kemudian peternakan, yaitu kentut hewan dan sampah sisa makanan, dan juga penggunaan gas bumi serta batu bara. Kemudian ada ozon atau O3, disebut juga trioksigen, yang membantu menangkal radiasi matahari. Manusia dan makhluk hidup lainnya tak bisa terpapar radiasi matahari yang terlalu kuat, sehingga lapisan ozonlah yang berperan melindungi kita dari paparan radiasi sinar matahari. Ya, jadi ini juga termasuk gas rumah kaca ya, karena nanti ketika lapisan ozon ini kan berperan penting juga untuk kehidupan kita sebagai manusia, karena itu menghalangi supaya matahari ini tidak terlalu terpapar ke kitanya, tetapi itu masih bisa dilindungi di lapisan ozon. Kemudian ada dinitrogen oksida atau N2O, dihasilkan oleh laut serta bakteri di tanah. Namun dinitrogen oksida yang berlebihan juga dihasilkan oleh pabrik pembangkit listrik dan pupuk. Akibat dinitrogen oksida yang terlalu banyak adalah dapat merusak lapisan ozon. Kemudian ada klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Tujuannya menghasilkan senyawa kimia pendingin yang kita kenal dengan freon ya. Pendingin seperti kulkas dan AC menggunakan freon, dan juga semprot yang memberi efek dingin seperti parfum ini juga merusak lapisan ozon. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya Ibu sudah pernah ya, kalau tidak salah ingat di pertemuan pertama yang dulu sebelum libur, Ibu sudah pernah jelaskan ya bahwa AC, kulkas, dan semprot-semprot yang memberi efek dingin itu mengandung gas CFC seperti itu ya. Kemudian ya, hari ini kita sudah belajar apa yang sudah kita pelajari. Jadi sudah selesai ya. Kita sudah belajar tentang pengertian efek rumah kaca, kemudian proses terjadinya efek rumah kaca, lalu dampak positif dan dampak negatif efek rumah kaca, kemudian ada contoh gas rumah kaca. Ya. Jadi itu yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian tadi. Sepertinya lebih tepatnya tadi kalau pengertian efek rumah kaca kan kita sebenarnya sudah belajar minggu lalu ya, tapi tadi lebih tepatnya kita pelajari tentang istilah efek rumah kaca itu dari mana sih sampai diberi istilah efek rumah kaca ya.
Jadi itu yang tadi Ibu sudah tekankan kepada kalian, bahwa ada beberapa gas-gas yang paling berperan penting. Sebenarnya sih kalau gas yang paling berbahaya ya, gas yang paling memberikan dampak besar untuk terjadinya efek rumah kaca itu sebenarnya gas yang ini tadi ya, CFC, kemudian N2O, kemudian metana dan karbon dioksida. Yang lainnya itu tidak terlalu berefek terlalu besar seperti itu ya. Karena gas yang tadi yang saya sampaikan ya, yang di nitrogen oksida itu kan berasal dari aktivitas kita juga ya, aktivitas manusia. Kemudian CFC juga berasal dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Lalu metana juga begitu, karbon dioksida juga begitu. Jadi gas-gas yang paling memberikan dampak lebih di dalam memberikan dampak yang lebih di dalam meningkatkan pemanasan global itu sebenarnya gas-gas yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari, seperti itu ya. Jadi itu yang tadi Ibu sampaikan ya, ada CO2, CH4, N2O, kemudian CFC, karena itu berasal semua dari aktivitas manusia. Awalnya diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia. Mungkin ada yang bingung di sini, bagaimana dikatakan aktivitas manusia? Misalnya kulkas ya, kulkas itu AC itu kan sebenarnya yang buat itu adalah manusia ya, yang menciptakan alat-alat tersebut. Kemudian kalau misalnya kayak di nitrogen itu kan dihasilkan oleh pabrik. Sementara kan itu di pabrik itu juga terjadi karena adanya aktivitas manusia di situ. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa yang paling berperan penting di dalam meningkatkan pemanasan global itu adalah gas-gas yang memang dihasilkan oleh kegiatan manusia gitu ya. Di luar daripada itu tidak terlalu meningkatkan ya, karena memang itu dari awal diciptakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang tadi ya, lapisan ozon yang melindungi kita dari paparan radiasi sinar matahari secara langsung. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi tadi sudah jelas sekali ya bahwa efek rumah kaca ini betul bagus ya, karena kenapa? Di sisi lain itu membuat suhu bumi tetap hangat, tapi di sisi lain jika sudah dipengaruhi oleh gas-gas yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia yang tadi, justru efek rumah kaca ini memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena gas-gas yang tadilah yang menghalangi sebagian sinar matahari yang harusnya dipancarkan keluar atmosfer justru terperangkap di atmosfer ya, sehingga kalau terperangkap semua sinar matahari itu semuanya terperangkap begitu ya, diserap oleh bumi dan masih terperangkap sebagian di bawah atmosfer karena sudah tidak bisa dipancarkan keluar karena dihalangi oleh gas rumah kaca yang tadi, sehingga membuat suhu bumi akan semakin panas karena 2 kali lipat seperti itu. Harusnya yang tadi sebagian itu diserap, sebagian dipancarkan keluar, tapi ini sudah bukan lagi sebagian tapi semuanya justru terperangkap seperti itu. Sudah diserap sebagian, yang satunya lagi terperangkap di bawah atmosfer. Jadi suhu bumi akan justru semakin meningkat begitu. Seandainya tidak ada gas-gas yang menghalangi, harusnya sinar matahari yang tadi masih bisa dipantulkan keluar dari atmosfer. Tetapi karena adanya gas-gas rumah kaca yang menghalangi, sehingga itu terperangkap di bawah atmosfer dan itu meningkatkan suhu bumi yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global, sehingga itu sangat berpengaruh sekali di dalam terjadinya proses perubahan iklim yang sangat ekstrim, yang kadang musim kemarau panjang, kadang juga tiba-tiba hujan dan tidak beraturan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Silahkan dilengkapi catatannya. Dan kita akan tanya jawab di hari Jumat. Kemudian saat masuk minggu depan Ibu akan periksa catatan kalian. Terima kasih anak-anak semua.